Pendengar yang berbahagia, untuk memperbaharui data pendengar aktif Radio Fajri, kami dari manajemen Radio Fajri menghimbau kepada Anda para pendengar setia untuk segera mengirimkan data diri Anda dengan format ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota, tanda pagar tahun Anda mulai mendengarkan Radio Fajri. Contoh, Harun, tanda pagar Kedung Halang, tanda pagar Bogor, tanda pagar 2013. Kirim ke 0811 11 10 993. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Fajri FM. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pendengar dimanapun berada, kembali kita berjumpa melalui jalinan udara di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya. Sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita berada di acara ngobrol parenting Islami. Edisi Ahad tanggal 5 Juli 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Insyaallah kita sudah kehadiran atau kedatangan narasumber yang luar biasa dari STAI Al-Hidayah. Ada Ustadz Azam Rumba Triana MPD. Sebelum kita sapa, kita akan sebutkan terlebih dahulu apa tema ngopi kali ini di Ngobrol Parenting Islami, yaitu agar anak tak takut hantu. Ada tanda petik nanya nih, agar anak tak takut hantu. Seperti apa nih maksudnya ya? Baik, dan bagi Anda yang ingin berinteraksi atau sekedar mengirimkan pertanyaan, kritik dan saran juga kami persilakan di 0811 11 10 993 ya. 0811 11 10 993. Anda bisa melalui SMS, WhatsApp, Telegram, atau di Facebooknya juga silakan kunjungi fanpage Radio Fajri di facebook.com/Radio Fajri. Dan saat ini di Facebook Fajri sedang ada live streaming ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti siaran langsungnya atau penasaran bagaimana keadaan suasana di studio Radio Fajri, silahkan bisa di facebook.com/Radio Fajri. Kita akan sapa narasumber kita yang luar biasa, ada Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ustaz. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Anak-anak baik sehat semua? Alhamdulillah. Ini langsung dari STAI. Libur ya kalau hari ini ya? Saya rumahnya dekat dengan radio. Dekat dengan radio. Nah, setelah ini baru saya baru ke STAI. Masih ada kegiatan di hari Ahad Ustaz? Ahad masuk. Baik, luar biasa. Ustaz, sebelum ke yang lain kita akan sedikit bahas di STAI. Kalau saat ini tengah membuka pendaftaran nggak, Sir? Ya, untuk pendaftaran mahasiswa dan mahasiswi baru, kita masih membuka sampai kurang lebih sekitar bulan September ya. Jadi di masa-masa pandemi ini kita bahkan lebih banyaknya kepada pendaftaran via online. Iya, iya. Baik. Alhamdulillah ya, dan di situasi kemarin memang sulit, bahkan kabarnya saya sempat
WFH juga mungkin ya dari rumah. Kalau saat ini di era new normal ini Ustaz, apakah di STAI sendiri sudah berjalan sebagaimana biasanya atau normal kembali atau seperti apa Ustaz? Ya, kalau aktivitas sama Ya. seperti aktivitas perkantoran. Jadi para dosen juga masuk di beberapa waktu untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Adapun pembelajaran sebagaimana peraturan Kementerian Kemendikbud ya. Ya. Nadine Karim dia meminta agar setiap kampus untuk melaksanakan perkuliahan secara online sampai akhir semester. Jadi sekitar bulan Januari. Jadi karena kita kampus yang mentaati peraturan, maka kita mengikuti instruksi dari Kemendikbud. Iya. Baik, alhamdulillah. Ustaz, kita di acara ngopi kali ini dengan sebuah tema agar anak tak takut hantu. Sebelum kita kupas tuntas ya tentang tema kita kali ini, lalu di STAI apakah ada program yang kurang lebih tentang parenting juga, Ustaz? Kalau tentang parenting itu masuk dalam program studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah, yaitu program keluarga gitu ya. Jadi di dalam prodi ini akan diajarkan hukum-hukum seputar keluarga. Iya. Yang kita kenal tuh talak, rujuk, cerai, dan juga pendidikan anak. Itu ada dalam prodi Ahwal As-Syakhsiyah. Iya. Nanti dari prodi ini ke depannya prospeknya adalah menjadi hakim-hakim di kantor urusan agama. Baik, jadi sudah masuk ke prodi ya. Ya. Baik, pendengar di Malam Berada, demikianlah kabar tentang STAI. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti atau berinteraksi bersama kami di kesempatan pagi hari ini di acara ngopi, silakan 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri. Ustaz, kita sepertinya tema pembahasan kita kali ini lebih bernuansa agak sedikit horor ya. Ada hantu-hantunya gitu ya. Dan kita tahu varian hantu mungkin di Indonesia sendiri banyak sekali, tapi nggak tahu nih hantu di sini yang dimaksud nanti oleh pemateri seperti apa. Walaupun hantu di kita kalah kelas seperti dengan hantu-hantu di luar negeri. Kan di luar negeri ada semacam hantu berdasi, pakai jas, bahkan tinggalnya juga di gedung-gedung. Tapi di Indonesia sendiri hantunya ya udah bajunya rombeng, bolong-bolong, rambutnya gak keurus, dan tinggalnya di kebun awi atau di kebun bambu lah ya. Nah, sepertinya hantu-hantu seperti itu akan kita bahas sedikit dikupas. Beneran nggak sih Ustadz, itu real nggak hantu-hantu seperti itu? Bahkan kan sekarang seperti di YouTube, di Facebook banyak sekali tayangan-tayangan yang bisa jadi itu mencekoki atau mempengaruhi anak-anak kita. Jadi mereka ya hantu itu memang beneran ada dan kita nggak tahu itu settingan atau seperti apa. Nanti boleh Ustadz Azam untuk membahasnya tentang hantu ini ya. Dan ya mungkin ini lebih ke masalah akidah Ustadz ya. Boleh Ustadz pengantar terlebih dahulu dan silakan sapa pendengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar Fajri dimanapun Anda berada, alhamdulillah biidznillah ta'ala saya bisa kembali bersua di radio Fajri ini setelah beberapa bulan ya, atau mungkin beberapa tahun kali ya, bulan kali tepatnya ya. Bulan. Dan saya bersyukur bisa sharing ilmu ya kepada para pendengar semua. Dan kalau kita bicara tentang masalah hantu ya, hantu. Kalau Kang Iki sendiri hantu apa yang paling takut? Oh, hantu apa yang paling takut? Ini dulu ya, mungkin sebelum diajari akidah yang benar gitu ya. Dulu itu paling takut ya paling sama pocong, kuntilanak. Pocong atau enggak kuntilanak gitu sih. Kalau jenglot enggak terlalu lah. Iya. Jadi memang hampir semua anak kecil ya, kalau kita lihat hari ini kenal dengan artis itu, maksudnya hantu itu ya. Iya. Bisa pocong, bisa kuntilanak ya. Iya. Kenapa sebabnya? Karena memang ada kemiripan fashion. Fashion. Jadi kita kan tahu orang meninggal itu pakai kafan. Iya. Atau pakai yang putih lah gitu. Nah, dua tokoh hantu ini, baik pocong ataupun kuntilanak, itu kan sama ya. Pakaiannya sama. Sehingga itu lebih familiar. Nah, kalau tadi seperti Kang Iki sebut tadi vampir gitu ya, kita baru tahu kan di film gitu ya.
kemudian ada vampir Cina gitu kan ya. Kemudian pada era-era tahun 2000-an saya pernah dengar ada namanya kolor ijo gitu ya. Iya. Entah penampakannya seperti apa. Kemudian ada macam-macam lah. Jadi Allahu a'lam gitu ya. Kenapa di usia kecil itu, atau mungkin pada usia sekarang ya, kalau orang itu nggak punya akidah yang benar, orang begitu sangat takut ya dengan yang namanya hantu ya. Padahal sebenarnya hantu itu sendiri ya, kalau dalam hadis misalnya, dalam sebuah hadis dari jalur periwayatan Jabir radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada yang namanya hadwa, penyakit menular. Tidak ada yang namanya tiaroh, yaitu ramalan pesimistis. Dan di ujung hadis ini Nabi mengatakan wala gul, dan tidak ada yang namanya hantu. Allahu alam, hadis ini seperti menafikan adanya hantu. Tapi hadis yang diriwayatkan dari Ayub, dari Umar bin Khattab, yang mana di dua hadis ini menceritakan sahabat Ayub itu pernah bertemu dengan ghul. Dia mengatakan sama Nabi, ya Rasul, saya pernah bertemu hantu. Kata Nabi, tangkap aja. Gitu kan. Kemudian suruh dia suruh dia mentaati Rasulullah. Setelah ditangkap, kemudian disuruh mentaati Rasul, akhirnya kemudian datang lagi, dan akhirnya hantu ini memberikan sebuah resep agar terhindar dari gangguan setan, yaitu ayat kursi. Membaca ayat kursi. Ini juga kalimatnya adalah hantu. Jadi ada dua hadis yang saling berbeda. Allahu a'lam. Antara jin dan hantu ini dua hal yang sebenarnya mirip ya. Cuman kalau jin itu adalah bangsanya, seperti manusia itu, kaumnya ya. Sedangkan hantu itu adalah duplikasinya. Maka ketika jin berwujud sebagai makhluk yang lain, seperti berwujud nanti seperti manusia gitu ya, maka itu adalah hantu. Nah, hantu itu akhirnya muncul dari imajinasi seseorang terhadap satu hal yang itu bisa berbeda di sebuah wilayah. Tapi ujung-ujungnya ya jin. Maka kita wajib yakin adanya jin. Tapi kalau hantu ya, ada orang yang misalkan ketika kita ngomong sama anak-anak gitu ya, Bi, tadi aku ngeliat pocong. Kalau kita bilang pocong itu nggak ada, itu benar. Tapi kalau kita bilang jin itu tidak ada, itu salah. Kenapa? Karena pocong itu adalah sebuah gambaran ilusi, imajinasi dari seorang manusia yang mungkin dia kena gangguan setan, yang kemudian muncul bayangan-bayangan begitu karena memang dari mulai kecil nontonnya kayak macam suster ngesot ya. Ini kan produk hantu baru ya. Iya benar. Ya kan? Yang fashionnya itu ngesot, dan juga dia pakai pakaian suster. Iya. Kalau sundel bolong itu kan zamannya siapa tuh? Susana ya. Sundel bolong. Itu kan seperti klaster dari kuntilanak, cuman berbeda gitu ya. Dia ada bolong gara-gara dia bilang Bang Bokir, kemudian dia minum minum sop kambing ya, keluar sopnya dari belakangnya. Wah, saya hafal bener. Nggak, ini emang dulu saya pernah nonton itu, dan memang sangat termotivasi dan sangat luar biasa meyakini akhirnya ada sundel bolong. Tapi sebenarnya sundel bolong dan kuntilanak ini satu spesies tadi kan. Sama sebenarnya. Itu satu fashion. Satu fashion. Ya, jadi dia satu corak baju kan. Nah, jadi dan ini memang kemunculan hantu-hantu ini memang tidaklah terlepas dari banyaknya cerita-cerita masa lalu ya, yang disebut sebagai khurafat. Dari nenek moyang kita gitu ya, entah nenek moyangnya siapa, cuman sepertinya itu terus bersambung ya sampai hari ini ya. Dan temanya kan sama, cuman pocong, kuntilanak. Kalau kita pernah dengar ada istilah kolong wewe gitu ya. Kalau orang yang baru melahirkan itu hati-hati sama kolong wewe. Kemudian ada lagi jenis-jenis lain lah yang di Indonesia yang mungkin sangat wilayah banget ya, kayak macam di Bali itu ada leak gitu ya, di Kalimantan ada apa gitu. Ada palasik. Jadi memang semua wilayah itu ada gitu. Nah, sedangkan dalam riwayat ketika bicara tentang ghul atau hantu, seperti salaf mengatakan ghul itu menurut orang Arab adalah tukang sihir dari kalangan setan dan jin. Jadi kalau tukang sihir itu bisa disebut hantu.
Nah, kemudian kalau Ibnu Manzur mengatakan ghul itu adalah penyihir dari bangsa jin. Karena jin itu sama seperti manusia pada umumnya, dia adalah makhluk yang nggak bisa berubah-ubah. Nah, jin yang bisa merubah dirinya kemudian menjadi manusia. Ya, kita pernah lihat ada orang bilang, kok orang si bapak ini sudah meninggal, tapi kemudian saya bisa melihat pada malam hari gitu, dia sedang jalan. Nah, itu bisa besar kemungkinan adalah jin dari kalangan penyihir. Jadi dia bisa menyihir dirinya sehingga dia bisa masuk ke alam manusia dan merubah fisiknya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan ghul itu dalam bahasa Arab artinya adalah jin yang muncul pada malam hari. Ya, dan kita lihat hampir-hampir tidak ada yang namanya hantu itu keluar pada siang hari kan? Hantu siang bolong nggak ada. Iya, jarang. Tapi kalau malam pasti kebanyakannya adalah disebut sama Ibnu Katsir itu adalah jin. Jin yang muncul pada malam hari itu disebut ghul, gitu ya. Nah, oleh karena itu hakikatnya memang ghul atau hantu itu adalah jelmaan dari jin. Namun kita harus memberikan sebuah pengetahuan kepada anak-anak kita bahwasanya imajinasi manusia tentang hantu itu dengan berbagai macam bentuk, ya. Ada si manis jembatan Ancol, kemudian ada si bopeng penunggu pohon jengkol misalnya. Ustaz Azam tahu semua ini. Ya, itu kan jenis klaster hantu gitu ya. Nah, itu semuanya itu nggak ada. Kita bisa menafikan itu semua. Ya. Tapi kita nggak boleh menolak bangsa jin, karena jin itu wajib kita imani, karena dia adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jelas ayatnya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia. Jadi di bangsa jin ya nanti ada wujud orang menjadi jin yang menjadi hantu tentunya. Tapi kalau yang disebut itu pocong gitu ya, pocong lompat-lompat dan yang lain sebagainya, maka itu adalah jin dari kalangan penyihir yang masuk ke alam dunia, ya, itu dalam rangka untuk mengganggu manusia. Nah, mengenai takut kepada hantu, ini tentunya satu hal yang dapat merusak akidah, ya, karena kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut itu dalam pelajaran akidah Islamiyah itu ada beberapa jenis takut, ya, dan jenis-jenis takut ini ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ya. Takut yang wajib adalah takut kepada Allah. Nggak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi cuma takut sama bulu, ya, takut sama burung berbunyi di atas genteng, takut sama kedutan di mata, gitu. Ya. Ada orang mau jalan, kemudian matanya kedutan misalnya, dia takut jadi jalan gara-gara kedutan. Itu satu takut yang haram, nggak boleh. Takut itu hanya kepada Allah. Kemudian takut yang kedua, takut yang haram tadi, ya, takut kepada syaitan, takut kepada hantu, ya, takut kepada bos misalnya, karena takut sama bos sehingga memalingkan dia dari jalan kebenaran. Ya, misalkan dia bekerja di sebuah perusahaan, bosnya bilang kamu hari Jumat jangan sholat Jumat. Kemudian dia tinggalkan sholat Jumat karena takut sama bosnya, karena takut dipecat, karena takut nggak dikasih gaji misalnya. Kemudian dia tinggalkan, itu haram. Ya, kalau takut sama syaitan jelas, ya. Ya, ada namanya khauf sirri, ya, takut tempat gelap. Mungkin Bang Iki juga dulu pernah nyebut, ya, kalau lewat tempat gelap, ya, sering numpang-numpang, anak bagong mau lewat misalnya. Itu satu rasa takut namanya khauf sirri yang itu diharamkan. Nah, sedangkan khauf yang mubah itu adalah takutnya seseorang kepada sesuatu yang memang tabi'i, naluriah sekali. Seperti misalnya dia takut sama harimau. Ya, ada mungkin model kayak Mang Iki dan saya ini sebagai laki-laki perkasa gitu, ya, takut sama tikus. Ya kan? Jadi kalau tikus datang lompat dia. Iya, takut kecoa saja. Kecoa takut, sama cicak ya takut. Bukan takut saat geli, saat itu beda-beda tipis. Artinya ada rasa takut dalam. Nah, itu tabi'i dan itu boleh-boleh saja karena kita nggak bisa melepaskan dari rasa itu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga pernah lari dari Fir'aun, dikatakan khaifan. Dia lari dalam keadaan takut. Ya, takut sama Fir'aun. Kenapa? Karena dia bengis. Dia raja yang sangat bisa memberikan keputusan yang sangat luar biasa menyakiti, gitu, ya. Maka kita pun bisa saja takut kepada pemerintah. Kalau kita bilang, antum kenapa nggak bisa ngomong yang benar, ana takut di penjara misalnya. Itu adalah sebuah khauf
yang tabii. Mungkin salah satunya juga Ustaz, ketika kita takut sama yang namanya virus corona yang saat ini lagi mengancam kita nih. Itu Iya. tabii Ustaz maksudnya. Tabii, ya, seperti dan itu sudah dipraktikkan sama Nabi Muhammad SAW. Iya. Ketika terjadi wabah, maka Nabi memerintahkan kepada kita larilah dari virus atau wabah yang akan menghancurkan jiwa, sebagaimana engkau lari dari singa. Bukan berarti takut corona akidah kita rusak juga Ustaz ya. Enggak, bukan. Ya, itu termasuk khauf yang tabii. Iya. Gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat pembagian itu, mungkin kita punya rasa takut pastinya. Takut sama orang yang badannya besar, takut sama keramaian kadang-kadang, takut dengan ketinggian, itu hal-hal yang wajar. Namun ini adalah takut kepada hantu atau kepada setan, kepada hantu lah gitu ya, yaitu kepada pocong, kepada ini, dan akhirnya si anak ini dia punya trauma gitu ya. Jadi dia punya trauma ketika dia biasanya entah mau ke kamar mandi, itu pasti suka ada anak itu bilang pasti takut. Misalkan jarak kita duduk sampai kamar mandi paling cuma 2 meter. Tapi ketika anak suruh ke kamar mandi sendirian, kebanyakannya pada takut. Iya. Padahal cuma 2 meter. Iya. Apalagi kalau rumahnya di sini, kencingnya tuh di warung jambu. Itu kan hal yang wajar ya. Yeah. Tapi kalau ini cuma 2 meter saja, itu berarti akidahnya betul-betul harus diperbaiki. Yeah. Dan ini memang harus ditanamkan sejak awal tentang akidah Islami ya, agar sang anak ini tidak keterlaluan dalam masalah takut kepada Allah, takut kepada zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk menjadikan anak tidak takut kepada hantu itu adalah, yang pertama memang harus tanamkan akidah yang benar. Akidah yang benar, akidah yang tidak nyampur-nyampur antara akidah Islam dan syirik gitu ya. Akidah yang benar. Akidah yang benar itu adalah sebuah penanaman akidah yang tidak tercampur baur dengan khurafat, dengan khayal dan yang lain sebagainya. Ya. Ada orang yang Islam tapi dia masih percaya datang ke dukun, datang ke paranormal. Dia masih percaya khurafat, cerita pamali gitu ya. Jangan diri di depan pintu, nanti jauh jodoh. Kalau kamu lagi nyapu yang bersih, kalau tidak nanti punya suami jenggotan gitu ya. Seperti kita ya. Atau mungkin dan yang lain sebagainya lah gitu ya. Ini orang Muslim, ya mungkin dia juga belajar akidah, tapi akidahnya tercampur. Maka harus belajar akidah yang kuat, ya. Tanamkan takut itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika seseorang itu memiliki akidah yang benar, karena pada prinsipnya Nabi Muhammad SAW pun memberikan was-was atau memberikan rasa takut kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah, gitu ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah berfirman dalam banyak ayatnya, di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 175. Allah Taala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka yaitu para syaitan hanya memberikan rasa takut kepada kekasih-kekasih Allah. Maka Allah katakan, janganlah kalian takut kepada syaitan. Jadi kalau ada orang yang ditakut-takuti, ada hantu ini, fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah, takutlah kepada aku. Jadi kita boleh nakut-nakutin anak kepada Allah dengan mengatakan, nak, salat, nanti Allah marah. Nak, salat, kamu nanti Allah akan begini dan begitu. Ditakut-takuti anak sama Allah, akhirnya ketika seorang anak itu sudah memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu betul-betul akan melahirkan respon, ya, respon yang benar. Pernah kita mendengar kisah dari seorang anak kecil perempuan, seorang pemudi yang sedang berbicara kepada ibunya, yaitu di mana ibunya menjual susu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, di mana sang ibu minta sama anaknya agar mencampurkan susu yang mereka miliki, karena mereka cuma dapat sedikit, kemudian minta dicampur dengan air. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat melarang para penjual susu mencampur susu dengan air, nggak boleh. Tapi kalau sekarang, masya Allah, ya. Dulu susunya murni, maka kemudian dia meminta kepada anaknya, karena susunya cuma sedikit, cuma 2 kaleng,
sedangkan dia kalau 2 kali yang paling dapat cuman sebatas makan 1 hari misalnya. Kemudian dia minta kepada anaknya untuk mencampurkan susu. Maka kemudian anaknya menolak dengan mengatakan, saya takut sama Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian kisah Umar bin Khattab dengan seorang penggembala, sama juga kan, di mana seorang anak kecil yang ditugasi oleh tuannya mengembala seekor kambing di tanah lapang. Kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan anak tersebut dan meminta kepada anak tersebut untuk memotong 1 ekor saja. Saya akan kasih kamu uang, kamu bilang sama tuan kamu, kambing yang kamu potong ini dimakan serigala, beres. Nggak ada yang tahu, cuman kamu dan saya bersumpah tidak akan berbicara kepada tuan kamu. Tapi apa kata anak ini? Anak ini mengatakan, ya betul tuan saya tidak ada, tapi ada Allah. Ya. Jadi itu rasa ini anak kecil ya. Anak kecil nih kalau udah akidahnya mantap ya kayak begini. Ya. Jadi nggak ada lagi kita misalkan, ayo mandi, kalau nggak mandi dimakan setan kamu, atau dimakan kolong wewe, dimakan semua gitu. Jadi anak itu terus termamoknya pocong, kuntilanak, kolong wewe, apalagi itu ya, sendal bolong semua. Jadi dia melaksanakan semua aktivitas hanya karena takut kepada setan. Nah, maka tanamkan stimulus berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini akan melahirkan anak-anak yang mana anak-anak orang-orang Islam itu memiliki akidah yang kuat. Kalau akidah sudah kuat dan tidak ada makhluk yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah luar biasa sekali. Ya, kita pernah tahu penakluk Konstantinopel, ya, Al-Fatih. Dia menaklukkan sebuah wilayah yang sangat luar biasa itu. Belum genap usianya sampai 25, sekitar 17, 18, 19, 20. Sekarang Bang Iki berapa? 26. Menaklukkan hati perempuan juga susah. Apalagi menaklukkan Konstantinopel. Luar biasa sekali. Dia bersama pasukannya, gitu kan? Dia menghajar pasukan-pasukan musuh-musuh Allah. Kenapa? Itu kan udah khaufnya itu udah hilang gitu, kayak gitu. Nggak ada lagi yang takut kepada itu tentara di hadapan yang mungkin lebih gagah, mungkin lebih hebat, mungkin lebih, tapi dia kalahkan dengan perasaannya. Karena memang semuanya kembali kepada hati kita masing-masing kan. Nah, makanya itu contoh ketika orang itu, anak-anak kita didik dengan akidah yang benar, ditingkatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala anak-anak kita akan memiliki mental mujahid yang luar biasa, mental ulama gitu ya, mental orang-orang yang waro, orang-orang yang zuhud, karena yang ditakuti itu hanya Allah, bukan siapa-siapa. Begitu. Baik, luar biasa. Demikian ya pendengar dimanapun berada. Gimana agar anak kita tidak takut hantu? Yang pertama ini ya, poinnya adalah tanamkan akidah yang benar. Jangan sampai salah menjejali atau mengajari anak ketika anak nangis, jangan nangis, di atas ada apa tuh? Kretak-kretak, padahal kucing gitu kan. Ini kan pembohongan Ustaz ya. Baik, nah itu mungkin yang ditanamkan orang tua dulu karena memang belum tahu, tapi solusinya sudah Ustaz Azam tadi berikan ya. Tanamkan akidah yang benar. Sebelum jeda kami undang kepada Anda, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0811 1110 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri. Ustaz, kalau ditanya sama Iki ketika jalan sendirian di tempat yang gelap, sebenarnya kalau sekarang itu lebih takut sama begal Ustaz daripada hantunya sendiri ya, mungkin karena itu lebih real gitu. Dan itu takut masuknya ke tobi Ustaz ya, takut yang manusiawi. Tapi tadi Ustaz bilang salah satu skill jin adalah menjelma menjadi bentuk apapun. Salah satunya mungkin hantu gitu Ustaz ya, mungkin dia bisa nyamar jadi apa gitu. Kemudian kita takut, dan kita kembali ke derajat antara kita dan hantu, lebih tinggian mana Ustaz, sehingga layak nggak sih kita takut sama yang namanya jin atau seperti apa? Menurut Ustaz gimana Ustaz? Ya, kalau tingkatan manusia dengan jin tentunya dari asal penciptaan manusia lebih mulia. Manusia lebih mulia daripada bangsa jin, karena Allah ciptakan manusia dengan kedua tangannya sendiri, ya kan? Ketika itu Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada makhluk, malaikat bahkan, dan juga jin itu kan seperti dia itu asal dari makhluk ini, yaitu iblis ya. Iblis itu kan di dalam surat Al-Kahfi disebutkan
fakana minal jin. Jadi iblis itu adalah dari bangsa jin. Adam alaihissalam adalah bashar, yaitu manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi iblis adalah jin. Jin diperintahkan sujud kepada Adam. Jadi secara zat penciptaan, manusia lebih mulia daripada jin. Makanya kita ras yang unggul di dunia ini, ya. Makanya kita jangan takut sama ras yang lebih rendah daripada manusia itu sendiri. Baik, Ustadz, juga status orang yang meninggal. Karena kan di kita setannya atau hantunya kayak pocong, itu kan disinyalir, bukan disinyalir. Itu kan dianggap dari orang yang sudah meninggal kemudian hidup lagi lah ya, jadi hantu gitu, jadi pocong itu sendiri. Nah, saya ingin bertanya, status orang yang meninggal apakah benar dia bisa berubah menjadi hantu gitu? Atau seperti apa dia sibuk dengan siksanya atau nikmatnya di alam kubur? Gimana Ustaz? Manusia itu kan dianggap manusia ketika punya ruh. Ketika ruhnya dicabut maka sudah nggak ada lagi manusia. Maka ketika manusia diwafatkan maka ruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tertahan dia, ruhnya tertahan. Ya. Kalau orang yang tidur dengan orang yang mati sama-sama tertahan. Tapi tertahannya yang ini dikasih lagi, kemudian bangun, yang satu terus ditahan. Ada yang seperti dalam hadis disebutkan para mujahid yang ruhnya tertahan di tembolok-tembolok burung yang dia berputar mengelilingi surga. Ada ruhnya orang-orang soleh, ada ruhnya orang-orang fajir, semua itu semua tertahan sehingga tidak ada yang bisa melepaskan diri dari tertahannya itu. Ya, itu yang disebut sebagai alam barzakh. Sebuah alam di dunia dengan alam mereka. Nah, alam mereka ini Allah tahan itu di situ. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang kemudian ini arwahnya jalan-jalan, itu nggak ada. Yakin 100% nggak ada. Itu keyakinan orang Hindu. Kalau ada orang yang bilang misalnya saya pernah melihat kok gitu ya, orangnya ada kok muncul padahal orangnya sudah mati, ya berarti kamu ngelihat ghul tadi, ngelihat hantu. Ya, yang hakikatnya bukan itu. Nah, jadi itu bangsa jin yang kemudian ketika menyerupai dengan orang lain itu yang disebut sebagai hantu atau ghul. Baik. Jadi yang namanya hantu penasaran atau arwah penasaran ketika dia meninggalnya misalkan karena disakiti atau dizolimi itu nggak ada dia nggak bisa bangkit lagi gitu ya. Baik pendengar dimanapun berada, kita akan jeda terlebih dahulu dan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar hantu kali ini ya, menanamkan akidah yang benar kepada anak. Silakan ditunggu di 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri. Tidak dipindah frekuensi karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali. Man, antarin saya sekarang dong, bisa nggak? Emang mau kemana sih, Ki? Pakai acara untar-antar segala? Ini, saya pengen beli kaos nih. Ada yang mau upgrade penampilan nih ya? Iya dong, ada saran nggak? Kaos yang bagus gitu buat saya pakai. Wah, kebetulan nih, Ki. Saya ada info bagus soal kaos nih. Wah, apa tuh, Man? Kalau mau beli kaos, nggak usah repot-repot. Tinggal pesen aja kaos dakwah Radio Fajri. Wah, mantep nih. Kaosnya kayak gimana sih, Man? Jadi, di kaosnya itu ada tulisan Islam adalah solusi. Terus ada tulisan Fajrinya juga. Wah, oke nih. Pakai kaos sekaligus ngenalin Radio Dakwah Fajri. Betul banget, Ki. Yaudah. Mana nomor teleponnya? Saya mau pesan sekarang. Ini nomornya. Kamu hubungi lewat WhatsApp ya. Biar nanti dikasih foto-foto kaosnya. Pasti keren. Sip. Udah nggak sabar nih mau lihat kaosnya. Pasti keren dan berfaedah tentunya. Telah hadir kaos dakwah Radio Fajri. Kaos bertuliskan Islam adalah solusi dan gambar logo Radio Fajri. Sangat cocok untuk mengenalkan dakwah Radio Fajri. Untuk info pemesanan, hubungi nomor WhatsApp 0857 993 993 98. Sekali lagi 0857 993 993 98. Jaga diri Anda dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas. Gerakan masyarakat hidup sehat. Makan makanan bergizi seimbang. Rajin olahraga dan istirahat cukup.
Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Tidak merokok. Minum air putih 8 gelas per hari. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan virus. Jaga kebersihan lingkungan. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Jangan lupa berdoa. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Warga Bogor yang saya cintai, perkembangan virus corona tidak bisa dianggap enteng, harus kita sikapi dengan sangat serius. Pemerintah kota mengimbau kepada seluruh warga Kota Bogor untuk mengurangi, membatasi aktivitas yang melibatkan banyak warga untuk mengurangi risiko penularan di tempat-tempat terbuka sebagai bagian dari ikhtiar untuk mengurangi risiko penularan. Warga Bogor, mari kita terus jaga silaturahmi, jaga kesehatan kita populerkan kembali salam khas, salam tradisional kita bersama warga. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam. Sembilan 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, mendengar di manapun berada. Anda masih di acara Ngopi ya, ngobrol parenting Islami. Masih bersama narasumber yang sama ya. Ada Ustadz Azam Rumba Triana MPDI sebagai dosen di STAI Al-Hidayah Bogor ya. Dan mendengar, sebelum kita kembali melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang hantu ya, atau temanya agar anak tak takut hantu ya, sebagai penanaman tauhid pada anak. Saya akan bacakan informasi terlebih dahulu. Bagi Anda mungkin saat ini tengah kebingungan mencari universitas atau sekolah tinggi yang cocok untuk Anda, dan ketika Anda sudah lulus tapi bingung mau kuliah di mana, sedang cari kampus bersyariah dan bernuansa Islami, mau menghafal Al-Quran sambil kuliah, atau sedang cari tempat belajar agama sambil kuliah yang tidak membatasi usia, maka ini solusinya. STAI Al-Hidayah Bogor menerima pendaftaran mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2020 sampai 2021. Pendaftaran ini sudah dibuka dari tanggal 1 Februari sampai dengan 30 September. Juga membuka kelas reguler dan ekstensi dengan pilihan prodi. Yang pertama, Pendidikan Agama Islam atau PAI. Kemudian ada Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT. Kemudian ada Manajemen Pendidikan Islam MPI. Juga ada Ahwal Syakhsiyah ya, Hukum Keluarga Islami. Kemudian yang terakhir ada Perbankan Syariah atau PS. Nah, silakan daftar sekarang juga. Untuk info PMB pendaftaran mahasiswa baru, silakan hubungi admin di 0821 18 222 300 ya. 0821 18 222 kemudian 300. Untuk pendaftaran online silakan kunjungi website kami di stialhidayahbogor.ac.id ya. Kemudian untuk Facebooknya silakan di facebook.com/stai.alhidayah.581. Untuk Instagramnya silakan di instagram.com/alhidayahstai atau cari saja dengan @alhidayahstai ya. Dan demikian mendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan jadi solusi bagi Anda yang saat ini mau kuliah di mana ya. Baik, Ustadz Azam, kita lanjutkan perbincangan kita dan masih membuka kesempatan bagi pendengar yang ingin bertanya di 0811 1110 993. Ustadz, salah satu hal yang mungkin saat ini tengah ramai ya, salah satunya di media sosial, ada di YouTube, ada di Facebook, anak-anak kita, atau mungkin bukan hanya anak-anak, kita sendiri yang sudah dewasa
dicekoki dengan konten-konten seperti memburu hantu, bahkan ada yang live juga gitu Ustaz ya. Ini lebih ke settingan atau bisa jadi benar gitu mereka menampakkan diri ya, hal-hal yang gaib tersebut menurut Ustaz seperti apa Ustaz? Ya, itu kan sebenarnya mereka cari konten ya, cari konten untuk channel mereka. Iya. Agar channelnya itu di-subscribe, kemudian di-view oleh banyak orang gitu ya, sehingga mereka dapat monetisasi dari channel YouTube. Mang Iki juga punya kan channel ya. Terus kemudian mereka harus buat konten yang sangat bisa unik ya gitu ya. Dan mereka kan nggak seperti para artis yang muncul namanya aja orang udah ngelihat, mereka harus buat konten. Nah, ada beberapa isu yang menarik untuk dibahas dalam konten-konten itu, dan mungkin Mang Iki juga bisa juga ngambil salah satunya. Yang kedua adalah tema setan, hantu. Yang pertama tema tentang hantu, yang kedua tentang perempuan, tentang seks ya. Ini dua tema yang laris ya. Jadi apapun temanya kalau nyinggung ke sana orang pasti ngelihat. Marketnya gitu. banyak ya. Sehingga orang seperti ini kan emang cuman mau cari itu aja sebenarnya. Dan kalau saya rasa ya memang untuk bisa membuat ramainya pengunjung, mau tidak mau memang mungkin ada beberapa settingan gitu ya. Atau bisa juga benar gitu ya, asli begitu ya. Ya, Allahu a'lam. Karena jin itu kan juga memang makhluk ya yang Allah ciptakan. Dia punya tempat tinggal, dia punya keluarga, dia punya aktivitas gitu ya. Kalau antum baca bukunya Syekh Al-Bali tentang Wiqayatul Insi Minal Jini wa Sayatin, beliau di situ menuliskan secara lengkap ya tempat jin itu di mana, mereka bentuknya seperti apa, senang makan apa gitu. Itu ada lengkap sekali. Nah, salah satunya adalah rumah kosong. Rumah kosong itu tempat yang jin itu sangat suka gitu. Nah, sehingga sangat mungkin ketika dia terusik kemudian dia memberikan jati dirinya. Artinya, ini saya ada di sini, ente jangan macam-macam gitu ya. Dengan cara membanting pintu, dengan cara melempar sesuatu, Allahu a'lam. Mungkin bukan settingan, atau mungkin juga bisa settingan biar apa? Biar lebih seru kan? Kalau cuman nyari-nyari doang terus nggak ketemu-temu kan nggak seru. Akhirnya dia buat hantu-hantuan, bohong-bohongan. Akhirnya orang jadi viewersnya banyak gitu ya. Dapat duitnya juga banyak, yang nge-subnya juga banyak ya. Itu emang tujuan merekanya itu. Gitu. Jadi motivasinya sudah bisa kita ketahui dari masalah niat mereka itu mencari keuntungan, dapat monetisasi dari YouTube gitu saja. Dan kita juga tidak bisa membenarkan 100%, juga tidak bisa menyalahkan 100% karena kita tidak tahu bagaimana kondisi sebenarnya atau behind the scan-nya mereka itu seperti apa gitu. Bisa jadi benar mereka ya memanfaatkan jin atau bekerja sama gitu ya, atau collab bahasanya. Jadi kan kita kalau misalkan collab ya, artis YouTube sama artis YouTube itu kan keuntungannya jelas agar followersnya pindah atau subscribernya pindah gitu ya. Tapi kalau misalkan manusia ini kan mereka collabnya sama jin gitu ya, sama setan. Manusianya jelas dapat monetisasi, dapat uang dari YouTube. Tapi jinnya ini dapat apa, Ustaz? Jinnya itu dapat lah. Dapat juga ya, tapi apa ya? Bentuknya takut. beda. Orangnya takut. Jadi orang pada takut. Orang jadi tahu ada jin. Akhirnya dia mengakui kesaktiannya, dia ngaku, terus akhirnya yang terjadi itu ya orang jadi nyembah setan nanti ke depannya. Itu kan perangkap-perangkap lah. Tahapan-tahapan dari setan yang selalu akan masuk dalam setiap setiap bagian dari kehidupan. Pokoknya ujung-ujungnya adalah setan aja gitu. Iya, baik. Jadi setan juga dapat keuntungan dari setiap konten YouTube ya, atau mereka berkolaborasi. Betul. Idenya aja itu mungkin dari setan idenya. Idenya itu mungkin kan gini, kalau sesuatu yang baik itu pasti Allah yang kasih hidayah. Misalkan Mang Iki mau buat konten di channel YouTube-nya misalkan tentang ceramah. Itu kan baik. Itu bisa jadi Allah yang ngasih hidayah sama kita. Tapi kalau ada orang yang kemudian yang lagi viral kemarin ini, ada 3 ibu yang joget di jembatan Suramadu.
kan jembatan Suramadu itu kan jalan tol. Iya. Kemudian dia joget di TikTok. Nah, idenya dari mana coba? Kalau bukan dari setan. Iya. Gak mungkin dapat hidayah dari Allah, gak mungkin. Itu pasti dari setan. Nah, yang seperti itu bisa jadi dari setan juga. Memberikan ilham kepada aulianya, para penolong-penolongnya, biar apa? Ya minimal orang itu kesetanan gitu ya. Artinya orang jadi malah takut sama setan, takut sama hantu, sehingga nanti di tempat itu akan dikeramatkan, tempat itu akan dikasih sesajen, orang pada menyembelih kepada selain Allah, ya selesai sudah urusannya. Begitu. Baik, sudah jelas ya pendengar di Manapun Berada. Selanjutnya Ustaz, kita akan tanggapi pertanyaan dari pendengar ya. Yang pertama ada dari Cupit Pit, ini akun di Facebook ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mitos atau fakta kalau ada orang yang meninggal terus bekas tempat orang tersebut dimandikan, apakah arwahnya masih ada di sekeliling tempat itu dan ada di sekeliling rumah tersebut selama 7 hari? Terima kasih. Ustaz, bisa ditangkap pertanyaannya? Iya, sebenarnya banyak ya. Jadi bukan cuma itu saja, seperti tali pocong disimpan, bekas tikernya itu dibakar. Kalau orang sakit kulit dibakar nanti bisa sembuh gitu ya. Banyak. Itu jelas mitos. Itu jelas sesuatu yang tidak berdasar dalam agama. Tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an, tidak ada dasarnya dalam syariat. Itu yang disebut sebagai khurafat. Kenapa disebut khurafat? Khurafat itu dikisahkan dia adalah seorang laki-laki yang pernah masuk ke alam jin, dan si khurafat ini berbicara dengan jin sampai waktu yang sangat lama. Kemudian akhirnya dia keluar lagi dari alam jin masuk ke alam manusia. Setelah itu dia banyak bercerita tentang hal yang dia dapatkan dari jin. Maka kemudian orang yang mendengar ceritanya dia bilang itu cerita si khurafat, cerita khurafat. Akhirnya sekarang hal-hal yang berbau takhoyul, kan takhoyul dari kata takhoyal, khayal ya. Kalau khurafat dari mana bahasanya? Itu dari si khurafat namanya. Tapi Mang Diki jangan punya anak namanya khurafat. Jangan, walaupun bahasa Arab. Ya, jadi khurafat. Jadi sekarang khurafat, hal-hal yang begitu dikatakan khurafat, karena bisa jadi memang ada ceritanya dulu itu. Bisa jadi, karena nggak mungkin kan perkataan itu muncul sendiri kan. Seperti misalkan Mang Iki masih ingat nggak kalau gigi yang tanggal sebelah atas itu dibuang ke atas, apa dikubur di bawah? Iya. Kenapa? Karena kalau misalkan ke atas nanti nggak bisa tumbuh. Kalau yang di bawah ke bawah itu. Teorinya dari mana? Rumusnya dari mana? Nggak mungkin. Ibu kita pernah mengarang tuh nggak mungkin. Dia dari ibunya dari siapa? Dari ibunya. Akhirnya dari si khurafat ujung-ujungnya. Nah, jadi segala sesuatu yang kalau itu orang Sunda bilang cenah ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kil wakol, wakola, katanya itu mardut, ditolak udah. Itu mah udah pasti khurafat. Itu pasti satu khobar yang nggak punya dasar gitu ya. Apa kaitannya antara tadi bekas mandi itu dengan arwah gentayangan tuh nggak ada. Gitu. Itu poinnya sebenarnya memang sebuah tradisi yang sudah lama ada di dunia ya, bukan cuma di Indonesia, di dunia, dan kemudian itu terus mewarisi, dan tradisi ini bukan tradisi yang datangnya dari Islam, bisa disebut sebagai jahiliyah misalnya. Jadi orang masih belum tahu agama, dia melakukan praktek-praktek seperti ini terus berjalan, akhirnya sampai detik ini pun hal-hal begitu masih suka ada gitu. Begitu. Baik, demikian mendengar di Manapun Berada, sejarah dari khurafat itu sendiri kita jadi tahu ya, bahwa awalnya ada seorang yang bernama khurafat yang ngaku-ngaku masuk ke alam jin, kemudian keluar lagi membawa informasi-informasi, dan sudah banyak sekali ya mungkin hal-hal yang kurang lebih sama kasusnya Ustaz. Kayak mungkin di kita seperti cerita-cerita legend nih. Menurut Ustaz gimana? Kayak kan di Jawa Barat ada Gunung Tangkuban Parahu. Itu yang konon katanya sebuah perahu ditendang sama Sangkuriang gitu. Itu gimana Ustaz? Nah, itu mitos yang mengarah kepada ateisme. Ateisme gaya baheula ya. Kan ada ateisme yang nalar murni ya, seperti misalnya ateismenya Karl Marx gitu ya, atau ateisnya misalnya si Einstein misalnya, atau yang paling terbaru yang siapa, Hawking tuh ya, yang orang lumpuh itu. Itu yang keren ya, artinya dia mencoba menafikan Tuhan dengan cara logis.
ini begini, semuanya begini, jadi semua dilogiskan. Nah, kalau ini dimitos-mitoskan. Sehingga kalau gunung, misalkan gini, Gunung Tangkuban Perahu terjadi karena Sang Kuryang nendang perahu karena ibunya nggak mau nerima dia sebagai suaminya. Sekarang kalau Gunung Salak, dari mana dasarnya? Dari Salak. Ya, misalnya. Gunung Pangrango dari mana? Dan itu betul, itu setiap wilayah itu pasti ada ceritanya, pasti ada. Kalau mungkin mau buat penelitian aja, kalau mau dicek gitu ya, dapat tuh ceritanya. Cerita terjadinya nyamuk, cerita terjadinya kunang-kunang, cerita terjadinya batu di sebuah tempat, semua ada ceritanya. Dan ceritanya itu memang kalau kita mau cari sumbernya nggak pernah ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Tapi kalau kita mau sampai botak pun nyari ujungnya sampai mana, itu nggak akan pernah berujung. Iya. Gitu. Dan di Indonesia ini banyak sekali Ustaz. Danau Toba, kayak nyamuk ada ceritanya, katanya ratu nyamuk ada. Baik, dan itu sudah dipastikan ya hal seperti itu. Mungkin ya Ustaz tadi bilangnya ateisme gaya klasik saat zaman baheula gitu ya. Dan memang Einstein juga itu zaman baheula, cuman karena di Indonesia berbeda Ustaz. Baik, pendengar di malam berada, kita akan lanjutkan. Kali ini ada pertanyaan juga dari pendengar ya melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hania di Indraprasta mau tanya Ustaz, benarkah bahwa setiap orang yang hidup memiliki jin korin? Kemudian dan ketika orang tersebut meninggal, jin korinnya lah yang diistilahkan mengganggu. Mohon penjelasannya. Seperti itu Ustaz. Jadi ini yang mengganggu ketika orang meninggal itu bukan orangnya tapi jin korinnya katanya yang gentayangan mungkin. Allahu a'lam, memang dalam hadis disebutkan bahwasanya setiap orang ada korinnya, dan Rasul pun mempunyai korin, tapi korinnya Rasul sudah tunduk kepadanya. Allahu a'lam korin itu adalah jin atau apa begitu ya, Allahu a'lam. Dan bisa jadi memang jin yang muncul setelah orang itu meninggal adalah jin yang mana jin itu dekat dengan si manusia tersebut gitu ya. Sehingga dia bisa menyerupai segala hal yang ada pada dirinya gitu ya. Dan jin korin itu Allahu a'lam itu memang ada dasar hadisnya. Allahu a'lam. Iya, jadi masalah jin korin benar atau adanya itu benar ya karena berdasarkan hadis. Tapi masalah jin korinnya masih hidup kemudian itulah yang menghantui, itu yang masih gitu ya. Dari mana gitu kan sumbernya. Baik pendengar di manapun berada, sebenarnya kita sudah berada di penghujung acara nih, sudah tidak terasa ya. 1,5 jam atau 1 jam kita membersamai Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Tapi sebelum kita tutup, barangkali Ustaz ada closing statement atau mungkin hal yang belum sempat ditanyakan dan sebenarnya ingin disampaikan. Ada yang kelewat, silakan. Baik, untuk yang terakhir kita akan tambahkan untuk tips ya agar anak tidak takut kepada hantu adalah yang terakhir ini adalah sering kali orang tua itu takut sama hantu. Kemudian dia menularkan rasa takutnya kepada anak dengan cara menceritakan kejadian-kejadian yang dia dapati di kehidupan dia sebelumnya. Ini yang menjadikan anak itu malah semakin takut. Maka kalau orang tua takut itu jangan pernah ceritakan hal-hal yang nggak bagus. Kalau orang tua takut jangan ajak anak nonton film horor, ya. Jadi betul-betul murnikan anak-anak kita ini dengan akidah tauhid yang benar, jauhkan mereka dari cerita-cerita khurafat, takhayul. Ya, kemudian langsung kita bersihkan ketika mereka dapat berita dari kawannya tentang satu setan tertentu, nama setan tertentu, langsung kita bersihkan agar anak kita senantiasa bersih dalam dirinya. Dia hanya takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada selainnya. Begitu. Baik. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khair atas informasinya. Mudah-mudahan menjadi solusi bagi Anda mungkin yang punya anak tapi masih penakut gitu ya. Terlebih takutnya terhadap hantu. Bisa ditanamkan akidah yang benar, kemudian juga mungkin tidak terlalu banyak dicekoki hal-hal yang berbau seperti itu Ustaz, ya dijauhkan saja. Dan pendengar di manapun berada, akhir kata saya Iki, juga Ustaz Azam, juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Insyaallah pekan depan akan ada acara yang sama, ngopi ya, ngobrol parenting Islami. Tetap stay tune di 99.3 Fajri FM, Suara Kebangkitan Islam. Dan setelah ini insyaallah kita akan bersama Yali Payasan Berdua Fajar Imani masih dalam acara talk show interaktif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.